Sekarang anda boleh memberikan persembahan atau offering anda melalui online transfer pada nombor akaun yang tertera di layar skrin. Selama ibadah berlangsung, anda dapat berinteraksi sesama jemaat pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar skrin. Let us keep encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan anda dan juga semua hal yang anda sedang alami. Oleh itu, jika anda memerlukan sokongan dan dokongan doa, sila nyatakan di chatbox live prayer di bawah ini. Anda juga boleh mendengar khotbah dan membuka Alkitab di website ini. Klik ikon Bible di sebelah kanan atau di bawah skrin. Pastikan anda mendapat informasi terkini dari gereja melalui media sosial kami. Kongsikan pengalaman #Sunday Service at Home anda, tag media sosial Bethany Kuching, dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita mengalami kasih karunia dan kebaikannya, di mana hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali di dalam ibadah online kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan satu lagi, saya mengucapkan Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu yang beribadah bersama kita saat ini. Saudara yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, di mana sekitar saudara ada ibunya di situ, ada maminya di situ. Mari beri salam, bilang Happy Mother's Day. Ya, boleh saling hug. Ya, Happy Mother's Day buat kita semua. Harapan dan doa kita adalah biarlah ibu-ibu ini dipakai Tuhan dahsyat di hari-hari ini, menjadi penolong, menjadi pendoa, dan semakin cinta Tuhan, sehingga anak-anak dan suami boleh semakin mencintai istrinya. Puji Tuhan, sekali lagi Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu. Dan mari kita saksikan saudara, dan kita nikmati ibadah online ini dengan sikap hati yang benar, dengan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk pagi hari ini kita boleh bergabung di ibadah online kita. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan datang dan memberikan kita kekuatan, sukacita, dan damai-Nya bagi kita semua. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama saudara, kita akan menari bagi Tuhan. Kita akan melompat. Kita bersukacita. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Come on church. Bertepuk tangan, menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari nyanyi bersama-sama. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sing. I will live. I will not die. A resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ will live, and I am healed in Jesus' name. Haleluya. Terus bersuka dalam Tuhan saudara. Katakan, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here.
Mari bertepuk tangan semuanya, come on. Dalam nama Yesus ada kekuatan, saudara. Katakan bersama-sama. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ aligning me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will reveal, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name, sing it. In Jesus' name. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hello, my mommy name is Jagora. Mommy's name is Nifriska Miguel. Rolina. Siapa nama maminya Justin? Mommy. Ya, siapa namanya? Carolina. My mommy's name is Kiki. My mommy favorite food is chicken curry. My mommy loves chicken rice. My mommy likes to eat pempek. My mom's favorite food is bakwan, bakso, and sambal. My mommy favorite food is pan mee and 101. Chennai. Mom always says, I love you every day. Love you, Graceoa. Miss you, Joanne. I love you, Christian. My mommy always asks me to drink water. And to work and study. Clinton! What else? I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Happy Mother's Day. Bye. Love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mom. Happy Mother's Day. And God bless you. I love you, Mama. Happy Mother's Day, Mama. God bless you, Mama. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Happy Mother's Day. I love you,
Mom, happy Mother's Day. You, Mommy, happy Mother's Day. Okay, ulang. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. Love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you. Mother's Day. I love you, Mommy. Do you remember? Happy Mother's Day. Love you, Mommy. God bless you. Mwah! I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day, Mommy. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengar pesan daripada gembala kita pagi hari ini. Mari sebelum itu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan sembah kita kepada Tuhan bersama-sama. Dia baik dan sangat baik bagi kita saudara. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Amat baik bagi kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita akan bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan
bersama-sama katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Kita sembah Dia sekarang. Buka kedua tangan kita dan sembah Dia. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Oh, sembah Kau Tuhan. Tinggikan Dia saudara, muliakanlah Dia. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Rabakarala Baba 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 Yarala Bayarala Baba Baba Baba. We worship You Lord, we worship You Jesus. We worship You Lord. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Oh Rabakarala Baba 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 Yarala Bayara 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 Bayara. Kami mengalami kekuatan yang baru, kami mengalami semangat yang baru di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus Tuhan. Mari bersama-sama saudara, tinggikan Dia. Oh, thank You Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever.
sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus, di mana setiap keluarga akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Biar tuntunan demi tuntunan Tuhan ini kita boleh dengar dan kita boleh lakukan. Setiap keluarga membangun mesbah, setiap keluarga membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga semua keluarga akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua keluarga memiliki hati yang baru. Semua keluarga mengalami dimensi yang baru, mengalami musim yang baru. Seperti yang saya sampaikan, bahwa dari keluarga saudara akan keluar berita keselamatan. Siapa yang akan memberitakannya? Yaitu keluarga, yaitu orang-orang di dalam keluarga yang akan keluar memberitakan berita keselamatan. Karena akan ada banyak saudara-saudara di luar, orang-orang di luar yang akan bertanya kepada saudara, apa yang harus kami lakukan? Sehingga yang perlu kamu lakukan, itulah jawab kita. Yang perlu kamu lakukan adalah bertobat dan berilah dirimu diperdamaikan. Kiranya setiap saudara menangkap pesan ini. Keluarga mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan semua anggota keluarga akan dipakai Tuhan. Suami dipakai Tuhan, istri dipakai Tuhan, anak-anak dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang Yesus, untuk menceritakan tentang keselamatan, sehingga semua teman-teman dekat, semua saudara-saudara dekat, semua orang-orang di sekitar kita, mereka akan percaya kepada Yesus melalui kesaksian yang kita beritakan. Biarlah kita hari-hari ini boleh menangkap pesan itu, Bapak Ibu Saudara. Bukankah sepanjang bulan ini kita bicara tentang Roh Kudus? Siapkan hati kita. Biarlah kita memiliki kirbat yang baru. Karena anggur yang baru sedang dicurahkan. Pengurapan yang baru sedang dicurahkan. Buat setiap kita yang melayani Tuhan. Tanpa pengurapan, tanpa Roh Kudus, pelayanan kita semua kosong. Tanpa pengurapan, tanpa Roh Kudus, semua yang kita lakukan, performance yang kita lakukan, baik di dunia online maupun di dunia offline, semua sangat terbatas. Tidak ada power, tidak ada kuasa. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun, apapun yang kita lakukan, biarlah itu membawa dampak yang besar buat orang lain, membawa perubahan kepada banyak orang lain, bahkan membawa pertobatan kepada banyak orang lain. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu buat, apapun yang kamu katakan. Jadi saya mengajak setiap jemaat, ketika engkau pagi hari, biarlah engkau berdoa kepada Tuhan. Berikan aku hikmat untuk berkata-kata sepanjang hari ini. Berikan aku urapan, otoritas dan kuasa ketika aku berbicara, ketika aku berjumpa dengan siapapun, sehingga hidupku ini dipakai oleh Tuhan sepanjang hari ini untuk menjadi berkat. Biarlah ini kita mau lakukan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Biarlah pesan penggembalaan ini boleh sampai kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga jemaat BCM, jemaat Bethany Church yang ada di Borneo akan dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Akan dipakai Tuhan menjadi berkat, dipakai Tuhan menjadi alatnya. Ada banyak orang sedang mengalami kesulitan. Ada banyak orang sedang mengalami ketakutan saat ini. Ada banyak orang sedang mengalami kekhawatiran di luar sana. Tetapi jemaat BCM, engkau menjadi jemaat yang kuat. Orang akan melihat engkau menjadi jemaat yang beriman. Karena dari kata-katamu selalu keluar kata-kata iman. Bukan kata-kata yang pesimis. Bukan kata-kata yang membuat engkau takut. Bukan kata-kata yang membuat orang jadi khawatir. Tapi selalu keluar kata-kata iman dari perkataanmu. Biarlah jemaat BCM dimanapun kau berada, hari ini tangkap pesan Tuhan ini. Terima Roh Kudus. Bergantung penuh dengan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pengalaman masa lalumu, jangan andalkan dirimu. Sadarilah semua terbatas. Kekuatan kita terbatas. Bukankah itu yang terjadi atas kita? Harta kita, uang kita terbatas. Bukankah itu yang terjadi atas kita? Tapi kita punya Allah yang tak terbatas. Kalau Allah ada bersamamu, maka dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang tanpa batas, dia akan pakai engkau dahsyat. Dan hari ini, biarlah sukacita sorga memenuhi engkau bersama dengan keluargamu. Damai sejahtera sorga memenuhi engkau dengan keluargamu. Berkat sorga memenuhi engkau bersama dengan keluargamu. Sehingga engkau akan beria-ria di masa-masa sulit seperti ini. Justru engkau semakin kuat.
Itulah harapan dan doa saya sebagai gembala buat semua jemaat BCM dimanapun kau berada. Semua, mau itu anak-anak muda, engkau menjadi anak-anak muda yang takut Tuhan. Engkau menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Orang-orang tua, engkau menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan. Menjadi orang tua yang mencintai Tuhan. Sehingga kita dipakai Tuhan di zaman ini. Kita dipakai Tuhan di zaman ini. Ini musim baru. Ini musim tuayan. Kita sedang dipakai Tuhan. Ketika kita siapkan ini, Bapak Saudara, ketika kita buka hati ini, percayalah, maka Tuhan akan mulai kirimkan jiwa-jiwa kepada saudara. Tuhan akan mulai kirimkan orang-orang yang layak untuk saudara layani. Tuhan akan kirimkan karena saudara menjadi alatnya. Saudara dipercaya dan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa itu. Ketika jiwa-jiwa itu dikirim, mari layanilah mereka dengan segenap hati, dengan kuasa, urapan, dan otoritas. Dan secara khusus, keluarga-keluarga akan dipakai Tuhan. Kiranya pesan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita saksikan pesan dari Bapak Gembala kita, Bapak Johan Handoyo. Shalom. Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Tentunya kita senang bertemu di dalam ibadah pada minggu yang diberkati oleh Tuhan. Bulan Mei ini kita akan banyak berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, tentunya kita berbicara tentang kehadiran Allah di dalam kita, dalam keluarga kita, dan saudara, kita semua bersuka cita karena kita punya Allah yang hidup, Allah Roh yang mengerti keadaan kita. Walaupun saudara sedang mengalami sebuah proses pemurnian, saudara sedang mengalami sebuah proses dibentuk oleh Tuhan. Tapi janganlah kita berkecil hati, karena semua ini ada waktu untuk selesai. Masa yang berat COVID-19 ini pasti juga akan berakhir. Tetapi apakah kita naik kelas iman kita, ataukah kita mundur? Saya berdoa kita semua akan naik dan lolos dan lulus dari ujian iman yang ada. Roh Kudus, Holy Spirit is not only for our enjoyment. Roh Kudus itu diberikan bukan untuk kita senang-senang, saudara. Bukan untuk kita bergembira ria, bukan untuk kita menikmati. Tetapi Roh Kudus jauh lebih dari itu. Dikatakan adalah kuasa Allah, the power of God. Kuasa Allah yang bekerja untuk saudara dan saya, for us. The power of God for us, the power of God in us, the power of God through us. Dan saya percaya dalam serial Roh Kudus di bulan Mei ini, kita akan banyak belajar, banyak mengenal, banyak diurapi, dan mengerti bagaimana melangkah ke depan, karena Dia pasti menuntun kita. Haleluya. Saya mau berdoa, Bapa, terima kasih. Urapi kami supaya kami mengerti rahasia kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Yielding to the Holy Spirit. Bergantung kepada Roh Kudus. Tema ini saya bawakan hari ini supaya kita semua bisa mengerti kepada siapa kita bergantung. Saudara, kita mau bergantung mengandalkan keuangan kita. Hari ini banyak orang yang mengalami terjadinya resesi, ekonomi, keuangan menjadi problem. Kesehatan, oh ya, mungkin secara fisik sehat, tetapi berapa banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Gak kuat, depresi jiwanya. Yang dulu biasa di luar, yang dulu biasa bekerja, yang dulu biasa beraktivitas di luar, tiba-tiba masuk ke rumah, ke apartemen. Anak-anak juga mengalami problem. Sang ayah, sang ibu, single, semua juga mulai mengalami lama-lama sepertinya tekanan begitu berat. Nah sekarang kepada siapa kita mau bergantung? Kesehatan, sampai sekarang belum ditemukan jalan keluar. Kapan COVID-19 ini akan berhenti? Tidak ada yang tahu. Bagaimana situasi ekonomi dunia, tidak ada yang bisa diprediksi semua menurun resesi. Saudara, kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. Dan tentunya saya ingin mengangkat 3 hal yang penting untuk kita ketahui tentang
the power of Holy Spirit. Ya, supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Yang pertama, the power that changes us. Kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kita. Change our past. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Itu ciptaan baru di dalam Kristus, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan kita semua sudah menjadi ciptaan yang baru, new creation. Apakah kita tidak berani hari ini mengambil langkah iman, tidak berani mempercayai bahwa Allah sanggup mengubahkan keadaan dan mengubahkan hati kita, supaya kita yang dulu mengandalkan dunia, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan I kita, ini problem, I problem. Sekarang kita berubah mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita mengerti tentang pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan, yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Siapapun manusia sehebat apapun tidak dapat menyelesaikan urusan dosa dirinya, masa lalunya, keturunannya, dan dia selamat tanpa pertolongan daripada Kristus melalui Roh Kudus yang menginsafkan kita akan siapa kita di luar Kristus. Orang berdosa, upah dosa itu maut, kematian. Tapi syukur kepada Allah, dalam Kristus kita diinsafkan oleh Roh Kudus. Oh, kita ini dulu berdosa dan kita mulai repent, bertobat, berbalik dan mengenal dan menerima kasih karunia dari Allah. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran. Karena banyak nggak benar. Dunia nggak benar. Manusia nggak benar. Cara hidup manusia sudah nggak benar hari-hari ini. Dosa bertumpuk. Nggak beda dengan zaman Sodom Gomora. Nggak beda dengan zaman Babel. Nggak beda dengan zaman itu Niniwe, saudara. Dan Allah sebetulnya melihat itu. Tapi karena kasih Allah yang besar, unending love, gak berkesudahan, unconditional, gak bersyarat kasih Allah untuk kita yang sudah percaya. Dikatakan Roh Kudus diberikan kepada kita kuasa Allah ini untuk insafkan kita akan dosa. Kita gak mampu, tapi dia mampu. Akan kebenaran supaya kita gak sesat jalannya. Kita gak bingung. Kita nggak berjalan di jalan yang lebar yang menuju neraka, tapi jalan sempit. Tapi itu kebenaran. Ada aniaya, tapi itu kebenaran. Saudara, dan dikatakan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Allah itu kasih, oh iya. Panjang sabar, murah hati, oh yes. Tapi Allah itu adil, jangan lupa. Ada penghakiman untuk orang yang bersalah dan tidak pernah mau bertobat, tidak pernah kembali ke jalan yang benar, maka akan ada hari penghakiman. Untuk orang fasik, orang yang gak mau bertobat, orang yang keras hati, ada penghakiman. Roh Kudus diberikan untuk itu. Yang kedua dikatakan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 itu adalah penghibur, saudara, comforter. Hari ini banyak orang galau. Sepanjang hari, apakah kita tertawa terus? Begitu merenung sebentar, memikirkan problem, langsung kepala pening, langsung kekhawatiran datang, langsung wajah tidak bisa bersuka cita lagi. Mau menyanyi sukar, manusia gampang sedih. Saudara. Waktu mengalami problem sedih, waktu gak punya uang cukup sedih, dulu gak punya apa-apa, tapi sekarang sudah diberkati, kurang sedikit sedih. Kurang harta sedikit sedih.
Saudara, manusia gampang gundah, gampang galau. Kalau ada keluarga sakit, kita juga langsung sedih, saudara. Apalagi ada yang meninggal. Dan Dia adalah penghibur. Jadi kuasa Roh Kudus yang diberikan kita, Roh Kudus itu adalah penghibur yang sejati. Sehingga di dalam segala keadaan kita ini tetap dapat tersenyum, dapat tertawa. Dapat bersuka cita. Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang dari Yesus dan dari Bapa. Saudara, ini keesaan Allah Esa. Jadi Roh Kudus di sini semua ditulis nyanya itu huruf besar. Dia akan memimpin, menuntun kita. Kalau kita nggak dituntun oleh Roh Kudus, maka kita ini dituntun oleh keinginan kita. Dituntun oleh apa yang kita mau. Dan manusia nggak ada habisnya, nggak ada puasnya. Roh Kudus akan menuntun di dalam seluruh kebenaran. Jalan yang benar, bisnis yang benar, keluarga yang benar, bergaul yang benar. Ya, membangun sesuatu yang benar, melayani yang benar, saudara. Dan dikatakan Dia akan berfirman, dan apa yang dikatakan oleh Kristus, firman Allah, Dia akan disampaikan kepada kita. Dia akan menyampaikan suara. Saudara, hari ini kita mau dengar suara Tuhan, supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau saudara hanya mendengar suara teologi saudara, suara hati saudara, tanpa firman Allah yang benar, tanpa Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kebenaran yang mutlak, maka kita bisa salah menginterpretasi, salah menerima, salah mendengar. Dan itulah peran Roh Kudus untuk menolong kita hari ini. Dia adalah penolong, Dia adalah penghibur, Dia insafkan kita, dan Dia menuntun, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Haleluya, kita bersuka cita. Saudara, Roh Kudus adalah meterai untuk keselamatan kita. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, itu seperti zil, meterai, resmi kita, saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu juga di dalam Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan jaminan. Saya baca untuk saudara. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, waktu saudara terima Yesus, buka hati katakan, Jesus, aku orang berdosa, terima Engkau, saudara, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaannya. Hari ini ternyata kita itu dimeteraikan dan Roh Kudus jaminannya, saudara, sampai kita mengalami kepenuhan, penebusan, dan kita ini ternyata milik Kristus. Saudara, senang sekali. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Ya, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Saudara, hari ini kita tuh milik Yesus. Kalau kita milik Yesus, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita galau hari ini? Memang kita manusia hari ini sedang mengalami problem. Problem ekonomi bukan cuma kita, saudara dan saya, tetapi pemerintah negara juga problem. Di mana-mana seluruh dunia, lebih 200 bangsa. Saudara, jadi sekarang hari ini kita adalah ciptaan baru.
kita milih Yesus dan dia pasti care, dia pasti peduli untuk menolong kita. Kuasanya akan bekerja. Nah, di masa COVID-19 ini, adakah di antara saudara yang berkata, oh, saya tidak mengalami problem apapun. Saya dengar, saya lihat, banyak kesaksian, banyak orang yang sudah putus asa, saudara. Banyak orang yang cekcok di rumah. Banyak orang yang diam-diaman. 24 jam sehari, 8 jam tidur. Dulu, sebelum masa COVID ini, pagi hari suami istri, anak-anak 1-2 jam, pergi masing-masing ke kantor, ke sekolah. Seorang istri lebih rileks. Setelah menyiapkan breakfast, nanti paling makan malam, begitu ya. Tapi sekarang mesti menyiapkan makan siang. Bagaimana mengurus anak-anak, apalagi ini libur. Bagaimana mensupport suami yang mungkin hari ini juga gelisah, galau, stres. Mungkin dia diam, nggak bisa ngomong. Tapi bisakah kita hari ini menjadi istri yang bijaksana? Sesuai Amsal 31, perlu dibuktikan. Sudah belajar banyak. Apakah bisa menjadi wanita bijaksana? Menolong anak-anaknya, menjadi sahabat buat anak-anak. Kalau tidak, anak-anak akan kesepian. Anak-anak nggak bisa main-main. Anak-anak punya waktu belajar di rumah, tapi waktu libur, anak-anak ingin free time. Semua mereka berteriak, kita punya minta me time. Saudara, kumpul satu rumah, satu kamar, terus menerus. Terjadi kebosanan. Suami dulu juga sibuk urusan bisnis, sekarang di rumah, dia harus juga perhatikan anak. Dia juga harus bantu urusan istri di rumah. Kalau ada orang kerja, syukur. Kalau nggak ada. Saudara, semua menjadi tiba-tiba schedule-nya jadi padat. Kalau tidak di-manage dengan baik, maka akan terjadi banyak konflik. Suami berkata, jangan ganggu saya, ini urusan kantor, work from home. Saya ngerti. Tapi mari kita menjadi pria-pria, suami yang bertanggung jawab, hari ini yang ambil alih, ambil kendali, supaya suasana rumah kita kendalikan dengan damai sejahtera. Karena suami adalah kepala seperti Kristus bagi jemaat. Artinya, suamilah yang harus membangun suasana, memberikan rasa aman kepada keluarga. Kalau tidak, maka urusan-urusan persoalan akan timbul. Saudara, hari-hari ini minimal kita lihat ada beberapa hal ya yang dapat mengganggu hubungan relationship antara suami, istri, dan anak. Yang pertama itu selfishness. Harusnya selfless. Sangat saya. Kalau kita semua mau dilayani, tidak ada yang sempurna. Hal-hal kecil jadi masalah. Yang mengontrol kita bukanlah damai sejahtera dari Roh Kudus, tetapi kita yang mengontrol. Akhirnya, saudara, keributan terjadi. Istri, suami, anak-anak, saudara, semua nggak kerasan. Berapa lama persoalan ini akan ada, saudara? Padahal Alkitab berkata dengan jelas di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Waktu kita bisa mendahulukan orang lain, layani istrimu, layani suamimu, layani anak-anakmu. Anak-anak yang sudah mulai besar, coba layani, bantu orang tua. Itu luar biasa. Saudara, mengurangi konflik yang terjadi. Berapa banyak hari-hari ini kita mendengar persiapan orang-orang mau bercerai. Di China, COVID sudah. Tapi yang file for divorce saya dengar begitu besar angkanya. Di Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia. Yang dulunya gak ketemu, sekarang tiap hari ketemu. Ternyata kalau ada
yang dibawa dari sebelum nikah belum dibereskan. Hal-hal yang hide tersembunyi belum pernah dibereskan oleh konselor. Tidak pernah diterangi firman Allah, tidak pernah dibebaskan dari ikatan masa lalu. Muncul semua. Akibatnya apa, saudara? Keributan. Dan saudara, kalau masing-masing minta waktu sendiri-sendiri, dan hari ini semua orang mungkin tidak lagi bikin dosa di luar-luar. Ya, klub malam, dunia malam, semua pergaulan bebas, semua gak ada lagi, tetapi gadget. Anak-anak, saudara. Apakah Anda suami atau istri sama? Kalau kita mengentertain mata kita, terus addicted untuk sesuatu yang berbahaya, saudara, maka seseorang akan mulai terikat, dan ini bahaya untuk sexual immorality. Terjadi imoralitas. Jangan kaget kalau anak-anakmu yang kesepian, gak punya teman, tiba-tiba melakukan hal yang aneh-aneh karena kebebasan di dunia sosial media. Hari ini iblis itu ingin membuat rumah tangga berantakan. Hari ini iblis mengganggu relationship kita supaya miskomunikasi. Hari ini iblis memakai sosial media, upload hal-hal yang jahat supaya semua orang hari ini bisa diganggu kehidupan moralnya untuk dihancurkan. Firman Allah dengan jelas berkata di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 14. Jangan berzina. Begitu, saudara. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Singles dalam pergaulan. Pria, wanita yang berkeluarga, jauhi hal ini. Hari-hari ini minta tolong Roh Kudus, tolong saudara, memenuhi pikiran, mata, senses kita ini. Karena ini yang paling berbahaya. Apa yang dirasa, apa yang diingat, apa yang didengar, apa yang dilihat, saudara. Ini harus diserahkan kepada Roh Kudus sehingga problem-problem yang ada mulai menjadi kecil. Di masa ini justru kita lebih akrab satu dengan yang lain. Justru kita saling membangun, kita mencintai, punya mezbah keluarga. Hadirat Allah dan berkat Allah sedang disiapkan untuk keluarga-keluarga yang mengandalkan dan bergantung kepada Roh Kudus. Berapa banyak hari-hari ini orang lari kepada alkohol. Ya, angka pembelian alkohol, orang yang terikat alkohol di Australia dikatakan sudah naik sampai 70%. Akibatnya orang lupa diri, orang mabuk. Orang kalau mabuk lupa diri. Bayangkan saudara, kalau di rumah saudara, di teras saudara, di Singapura, di Australia yang rumah nggak dikunci, tiba-tiba tidur seorang, pagi-pagi sudah bangun, seorang istri bangun, buka pintu, kaget ada orang besar tidur di luar. Dibangunkan, gak mau bangun, panggil suami, bangunkan. Lalu dia mabuk, dia berkata, this is my house, this is my house. Waktu diurut-urut, ternyata 2 tahun yang lalu memang ini rumah dia, begitu saudara. Yang sekarang dikontrak oleh orang lain. Orang yang mabuk lupa diri, lupa waktu, lupa keluarga, memalukan hidupnya, tidak tahu malu, saudara. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, karena Efesus pasal 5 ini bicara tentang suami, hai suami, istri, hai istri, anak-anak, hai anak-anak, hai hamba, hai tuan. Dan sekarang kepada tiap pribadi dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sebagai orang percaya yang menjadi milik Kristus, biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Supaya kita tadi tidak mabuk, supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran yang kotor, pornografi, adultery, perzinahan, gak puas dengan istri,
gak puas dengan suami yang ada, ekspektasi terlalu tinggi. Saudara, karena gangguan sosial media, anak-anak tiba-tiba menjauhi orang tua. Hari ini saudara bisa set time together, makan sama-sama, doa sama-sama, pagi bangun sama-sama, sehingga apa? Mezbah keluarga dibangun dan Allah melihat, menilik, dan Allah disenangkan dengan hal itu. Perkara yang pertama, Roh Kudus, kuasa Allah untuk mengubahkan hidup kita. Yang the past is the past, dan Tuhan akan berikan the future, masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Perkara yang kedua, the power that fill us. Kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Ini penting, saudara. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa bergantung kepada Allah sepenuhnya. Tanpa itu, maka kita diisi oleh hal-hal yang lain di luar kebenaran firman Allah. Saudara, ayat firman Tuhan berkata pada waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka itu serius untuk menantikan janji Bapa. Dikatakan begini, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu harus tinggal di Yerusalem, di kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita bicara tentang the mighty power of God. Supaya murid-murid dipenuhi dan diperlengkapi untuk mereka bertahan nantinya terhadap aniaya. Mereka bertahan terhadap badai hidup. Mereka juga bertahan terhadap serangan apapun juga. Tapi mereka juga dengan kuasa itu mereka diperlengkapi untuk siap diutus nantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bisakah kita menanti-nantikan Roh Kudus memenuhi saudara yang belum pernah punya pengalaman dengan Roh Kudus? Dulu Kristen ke gereja biasa, baca Alkitab biasa. Tetapi kalau saudara ingin mengalami sebuah loncatan iman, saudara ingin mengalami sebuah ledakan kasih, hatimu menggebu-gebu sama Tuhan, tidak hanya normal-normal, tidak hanya yang biasa tapi extraordinary. Saudara mulai mencari Tuhan, terkonek dengan Tuhan secara luar biasa, maka kita perlu menanti-nantikan Roh Kudus itu. Bagaimana kisah yang luar biasa yang dikisahkan selama 100 tahun kebangunan rohani, revival yang ada, yang disebut sebagai Moravian Revival, Moravia, kebangunan rohani Moravia. Ya, itu dikatakan membangkitkan cara kita berdoa, saudara. Itu adalah kebangkitan doa Moravian worshiper, Moravian prayer people. Ya, mereka adalah orang-orang karena penganiayaan agama, mereka lari dari Bohemia, ya, tempat mereka ada, mereka harus pergi mengungsi ke Nikolaus Zinzendorf di Herrnhut, Jerman, ya, dan itu dimulai tahun 1727. Mereka berdoa, tiba-tiba terjadi ledakan, dan itu berlangsung 100 tahun, dan menyebar sampai ke Pennsylvania, ke North Carolina, menyebar sampai ke London. Jadi hari-hari ini di Jerman orang semua sejarah gereja, history daripada gereja tahu tentang apa yang terjadi dengan Moravian Revival. Orang Jerman ingat dulu bahwa orang-orang Moravia pembawa api Roh Kudus, membawa api Allah. Tiap kali mereka kumpul berdoa itu terasa kehadiran Tuhan. Karena percuma ibadah tanpa merasa kehadiran Tuhan. Nyanyi biasa, membawa persembahan, dengar firman biasa, yang khotbah biasa, kata-kata manis, kata-kata urean-urean
kutipan Alkitab yang hebat-hebat secara teologi, tapi tidak ada power, tidak ada jiwa bertobat, tidak ada orang nangis, tidak ada orang memberi diri untuk diutus, tidak ada penginjilan, tidak ada kesaksian, tidak ada memenangkan jiwa. Tapi Moravia, orang-orang ini membawa api kebangunan rohani di Jerman, sehingga ledakannya luar biasa sampai ke London. Bagaimana kita ingat seorang yang namanya John Wesley, seorang ahli teologi, seorang evangelist. Dia hidup tahun 1703 dan meninggal 1791. Nah, saudara, dia belajar di Oxford. Dia menjadi pengajar Alkitab yang hebat, tapi dia merasa tidak pernah berhasil, stagnan. Muridnya itu-itu aja. Gak lihat perkembangan yang hebat. Saudara, kehausannya, satu kali dia datang, dia membentuk satu kelompok doa ya, dengan saudara-saudaranya, dengan Charles dan yang lain-lain. Lalu mereka pergi ke kelompok worshiper Moravia, gitu, yang sudah masuk ke London. Di situ dia bersaksi, John Wesley dalam kesaksiannya kalau sudah baca, dikatakan, my heart, saudara, strongly warmed, ya, hatinya terbakar, pasti karena api Roh Kudus yang ada di dalam pertemuan kelompok pelayanan Moravia yang ada di London. Sejak hari itu, sejak saat hatinya terbakar, tentunya oleh api Roh Kudus, dikatakan strongly warmed, ada api yang menyala. Orang-orang Moravia ini orang-orang menantikan Roh Kudus seperti para murid nanti di kamar loteng. Akhirnya Tuhan turun datang memenuhi mereka. Dan api itu dibawa oleh orang-orang Moravia di dalam kebangunan rohani yang terjadi di bangsa-bangsa barat. Sampai John Wesley yang akhirnya adalah pendiri Metodis, ya. Dia membuat Methodism. Dikatakan dia bapak Methodism, saudara, dari Church of England, ya. Dia belajar luar biasa dulunya secara detail, ngajar luar biasa, tetapi tidak mengalami getaran api Roh Kudus. Dan pada waktu dia ada di London, di situ dia terbakar hatinya. Saya yakin itu yang membuat pelayanan dia sukses, saudara. Menanam gereja, menginjil di London, di Europe, dan di seluruh Amerika. Methodism. Saudara, John Wesley. Kita percaya tentu ada api Roh Kudus yang membakar hati kita juga. Ada nyanyian berkata, api Roh Kudus bakar hatiku, ya, dengan roh Pentakosta yang menyala. Saudara, rugi gereja kita, jemaat hari-hari ini kalau kita tidak mengalami Roh Kudus. Saudara, rugi di rumah kalau kita hanya liturgi, kita hanya baca firman, saudara tidak pernah mendapat pencerahan, tidak pernah mendapat impartasi, tidak pernah mendapat kuasa Roh Kudus bekerja, memenuhi, memperlengkapi kita. Maka perkataan, khotbah kita pun, sharing kita, kesaksian kita, biasa-biasa. Bahkan kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Saya katakan kita harus berubah. Karena Roh Kudus kuasa itu mengubah kita. Karena kalau dia memenuhi kita, maka kita pasti menjadi orang yang diurapi oleh Allah. Saya berdoa kiranya kita terkonek dengan Roh Kudus secara luar biasa sehingga kita ini menjadi saluran berkat untuk orang lain. Satu kali Lawrence membawa orang-orang Arabia ini Perang Dunia Pertama, saudara, ya, selesai tahun 42 kurang lebih, pergi ke Prancis, ya, dibawa tur senang. Saudara, orang-orang tokoh-tokoh Arab ini ke Louvre, ke Arc de Triomphe, lihat apa itu kuburnya Napoleon Bonaparte, lihat kota Paris, jalan-jalan, tapi mereka nggak terlalu happy. Senangnya tinggal di hotel, di kamar mewah. Ternyata mereka suka keran mandinya itu disepuh emas gitu, di kamar mandi kuno. Waktu mereka mau pulang,
Maka Lawrence mulai mencari mereka. Kok lama nggak pulang-pulang? Rupanya mereka coba mau ambil itu keran dari kamar mandi. Jadi dikatakan jangan. Mereka terkagum-kagum. Kenapa keran ini tiap kali diputar on, air keluar. Tiap kali dimatikan off, air berhenti. Dia berpikir di negerinya, di tanahnya yang gersang kurang hujan, air sulit sekali didapat. Jadi dia mau ambil, dia mau bawa pulang dengan berpikir sederhana. Dengan keran ini nanti, ya, keran air ini, dia buka pasti keluar air. Saudara, itulah orang Kristen. Seringkali kita berpikir begitu gampang, ya, on off. Saudara, yang penting ada saluran air, ada pipanya, ada channel of blessing-nya. Kalau nggak itu, nggak ada keran walaupun sebagus apapun itu nggak bisa dipakai apa-apa. Yang penting ada saluran, ada air yang mengalir. Kalau Roh Kudus ada pada kita setiap saat, setiap hari, maka di saat susah, sepertinya terkunci, sudah buka itu. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang menghidupkan roh saudara, menghidupkan iman saudara, menghidupkan pengharapan saudara, menghidupkan kasih saudara sehingga engkau bertahan. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita bertahan. Perkara yang ketiga, Roh Kudus, kuasa Allah yang menolong kita untuk melayani. The power of God to serve God's people. To serve God and serve God's people. Untuk melayani Allah dan melayani sesama kita. Roma 12, ya, ayat yang terkenal. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor kerajinan kita. Ternyata orang percaya, kenapa gereja-gereja yang maju, yang menyala-nyala dengan penginjilan, yang membawa dampak adalah gereja yang orang-orangnya rajin. Rajin dalam persekutuan doa, rajin di dalam pembacaan Alkitab, belajar, rajin di dalam melayani, rajin menginjil, rajin bersaksi, rajin. Dan di masa COVID ini pun saya melihat ada orang-orang yang rajin. Dari awal saya katakan gereja kita harus menjadi a praying church, gereja yang berdoa. Lihat saudara, apakah saudara rajin berdoa berpuasa? Tiap Sabtu kita diminta doa puasa. Ini sudah kita lakukan puluhan tahun. Sehingga pada waktu masa sulit datang kita pun berkumpul doa puasa. Hari ini dengan Zoom doa puasa. Menara doa. Saudara, bukan hanya para wanita yang menjadi tiang doa melakukan Zoom doa, tapi yang profesional Zoom doa, ya saudara, anak-anak muda Zoom berdoa sama-sama, guru sekolah minggu, anak-anak kids kita, saudara bisa lihat, Zoom doa tiap minggu 80 anak. Mereka merindukan berdoa bareng-bareng. Dan dengar doa seorang anak ini. Tuhan Yesus, biarlah berkati kakak-kakak dan lindungi mereka juga supaya mereka bisa tetap sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggunya juga ya Tuhan Yesus supaya mereka bisa tetap sehat juga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menjaga kakak-kakak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu seperti Engkau menjaga Israel ya Tuhan Yesus, seperti Mazmur 121 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penjagamu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau
terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami berdoa siang dan malam dengan kesungguhan hati, memohon yaitu daripada pertolongan-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk para suster, para medis, orang-orang yang ada di garis depan. Tidak ada lagi kerusuhan ataupun kepanikan di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan saat ini damai sejahtera untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga, untuk setiap kota, untuk setiap bangsa, untuk setiap negara. Bagaimana hati Tuhan tidak melihat, tidak tersentuh dengan doa anak-anak. Jadi anak-anak sampai yang tua melakukan doa-doa di tengah-tengah keadaan ini supaya terjadi lawatan Roh Kudus, supaya COVID-19 stop. Kita berdoa, para leaders berdoa, Zoom doa, saudara. Jangan berhenti berdoa, berjaga berdoa. Ini daging ini lemah. Roh itu berkehendak, tapi ini lemah. Sebab itu kita perlu berdoa, berjaga. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi yang penting, kita ada di dalam kontrolnya Allah. Haleluya, saudara. Bukan hanya Zoom untuk berdoa, praying church, tetapi kita sebagai keluarga yang mau tumbuh, family church, cool, community of love. Saudara lihat Zoom, community of love, fellowship, koinonia, saling menopang, saling mendoakan, saling membagi firman, memberi counseling, memberikan jalan keluar, memberikan arahan. Wah, Zoom di kelompok ada berapa wilayah? Ya, saya tahu di Singapura, di Melbourne, di Jakarta, saudara. Kul-kul ini, sel group ini, tua, muda, besar, kecil, Filipina, kelompok tenaga kerja Indonesia, sahabat bahasa Inggris, semua melakukan di tengah COVID-19. Bagaimana kalau kita tidak punya kul? Kita tercerai-berai, lonely. Tapi puji Tuhan, gereja adalah keluarga Allah, family. Dan di sini kita dibangun sama-sama, saudara. Gereja adalah gereja yang melayani. Jangan kendor, rohmu menyala-nyala. Melayani, pelayanan kebajikan. Didasari oleh firman Tuhan, kita diajar, kom 100, kom 200, tetap jalan Zoom call. Ya, komnya semua dipanggil untuk bikin Zoom, belajar sama-sama. Dan Tuhan hadir, saudara. Guru-guru pengajar firman dengan karunia mengajar, Tuhan kirim untuk menguatkan saudara. Dan juga pelayanan kebajikan, pelayanan untuk masyarakat. Di tengah COVID ini berapa banyak bantuan kita berikan, baik untuk hamba Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan ekonominya dan tidak bisa makan, menjadi miskin. Kita juga membantu, saudara juga menabur. Dan para bantuan dikerahkan menolong mereka-mereka yang perlu alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Saya percaya inilah masa-masa tuaian jiwa-jiwa. Layani Tuhan, layani jiwa-jiwa. Maka saudara akan mendapat upah di surga. Haleluya. Dan di bumi saya percaya perkenanan Tuhan turun atas kita. Kita sedang bergantung kepada Roh Kudus. Dan seluruh pelayanan kita diurapi dan dipakai oleh Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya pesan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Gembala kita, boleh memberkati kita semua dan membuat kita teguh dan kuat hidup di dalam Roh Kudus. Biar semua keluarga boleh bersama-sama mengalami kegerakan ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menerima doa berkat ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas setiap pesan yang Tuhan sampaikan melalui gembala kami. Tuhan, Engkau memberkati Pak Johan bersama dengan istri, anak, dan juga menantu. Biarlah apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Pelayanannya Tuhan berkati, kesehatannya Tuhan berkati. Pakai anakmu ini, pakai gembala kami ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa.
Berkati juga Tuhan Pak Niko, Engkau berkati gembala kami. Engkau berkati Pak Irwan, dimanapun berada hamba-Mu. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan gembala-gembala pembina kami ini terus ada di dalam rencana Tuhan. Visi-Mu Engkau sampaikan melalui gembala kami ini. Sehingga semua kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami. Berkati semua umat-Mu, BCM dimanapun berada. Baik yang ada di Sabah, yang ada di Sarawak, yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati. Biarlah semua kami boleh mengalami kelahiran yang baru. Biarlah semua kami boleh mengalami musim yang baru. Biarlah semua kami boleh mengalami dimensi yang baru. Semua kami bangkit dan kami boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Engkau memakai kami Tuhan hari-hari ini untuk menjadi alat-Mu. Berkati BCM ini untuk menjadi berkat, untuk mengalami kegerakan Tuhan. Bapa, kami siap dipakai Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap umat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hibur. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan, mari Engkau berikan kekuatan yang baru. Kami serahkan seluruh umat-Mu ini dimanapun berada. Keluarga-keluarga Tuhan berkati. Suami, istri, bahkan juga anak-anak muda, semua diberkati Tuhan. Berkati Tuhan khususnya buat anak-anak kami yang sedang sekolah di rumah, homeschooling. Tuhan memberkati mereka, kepintaran, kecerdasan, hikmat Tuhan atas mereka. Bahkan orang tua di rumah yang sedang mengajar, mendidik mereka, berikan kesabaran dan kekuatan. Bapa, berkati semua cabang-cabang BCM ini. Tuhan berkati para mission pastor. Tuhan berkati semuanya. Hikmat pengurapan Tuhan di masa-masa seperti ini untuk mendidik, mengajar jemaat-Mu sesuai dengan hati-Mu. Berkati Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan Tuhan cukupkan dan sediakan. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah setiap pesan yang kami dengar, setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi benih yang hidup sehingga kami berbuah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Biarlah kota di mana kami berada diberkati Tuhan, sebab kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada di dalam berkat Tuhan. Sehingga kami akan mengalirkan berkat itu, kemuliaan itu lewat hidup kami. Banyak orang di kota di mana kami ada mengalami Tuhan. Berkati Tuhan kota di mana kami berada, diberkati pemerintahannya, diberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu dan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita saudara. Kembalilah dan terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita. Dalam nama Yesus, kita yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan, Tuhan yang indah, Bapa, Mama, Engkau
To all mothers in Bethany Church, Happy Mother's Day. May God bless you all.